Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda, pendengar setia, renungan harian Daily Fresh Juice. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Saya, Oktaviana Sangka, member grup OMK DFC Fellowship 12 dari Kota Makassar. Pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, kita akan mendengarkan renungan spesial edisi OMK yang akan dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, yang juga merupakan admin dari OMK DFC Fellowship 4. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam Fresh Juice edisi Kamis 22 Agustus 2024. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang terinspirasi dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Suatu ketika saya membaca curhatan seseorang di media sosial. Ceritanya dia adalah anak yatim dan kakak paling tua dalam keluarga. Maka ia merantau dan bekerja keras sehingga bisa menyekolahkan adiknya. Harapannya setelah disekolahkan adiknya bisa bekerja dan bersama-sama membantu ekonomi keluarga. Si kakak bahkan hidup sangat hemat supaya uangnya bisa digunakan untuk pendidikan adik. Namun alangkah kecewanya dia ketika mendengar kabar dari kampung halaman bahwa adiknya telah hamil. Pendidikan terhenti karena si adik harus menikah dan membesarkan anaknya. Kakak ini merasa pengorbanannya sia-sia. Meski tidak mengenalnya, kurang lebih saya bisa memahami perasaan kakak yang curhat tadi. Semakin besar pengorbanan kita demi seseorang, tentu semakin sakit rasanya ketika orang itu tidak memenuhi ekspektasi kita akan dirinya.
Kakak tadi bukannya berharap adiknya membalas pengorbanannya seperti membayar hutang. Bukan hitung-hitungan berapa uang yang sudah diberikan untuk adiknya, lalu suatu saat kelak minta adiknya mencicil beserta bunga. Kakak itu hanya berharap dengan pengorbanannya, sang adik bisa menempuh pendidikan tinggi, mendapat pekerjaan yang baik, menjadi mapan, dan bisa membantunya meningkatkan taraf hidup keluarga. Dengan demikian, nilai dirinya ikut naik sehingga bisa mendapatkan pasangan hidup yang setara dan membangun keluarga yang berkualitas. Apa daya, adiknya malah terpengaruh pasangan yang kurang baik. Tentu kakak itu sangat sakit hati karena kelakuan adiknya. Mungkin kalau dibahasakan dengan tren sekarang, kakak itu akan bilang, "Aku nggak bisa Yura, sudah banyak berkorban, ujungnya kecewa juga." Sahabat Fresh Juice, Injil hari ini bicara mengenai undangan keselamatan dari Tuhan yang disia-siakan manusia. Ada sebuah lagu ciptaan Santo Thomas Aquinas yang berjudul Adoro te devote atau Allah yang tersamar. Dalam penggalan liriknya disebutkan bahwa oleh setitik darah Yesus, maka selamatlah isi dunia. Ya, dengan kemahakuasaan Tuhan, setitik saja darah Yesus cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung. Dengan totalitas, ia mencurahkan begitu banyak darah dalam penderitaannya di kayu salib. Meski kita sebenarnya hanya butuh setetes, ia rela memberi jauh lebih banyak karena cintanya pada kita. Seperti kisah kakak yang saya tuturkan tadi, dengan begitu besarnya pengorbanan Yesus, tentu ada harapan yang disematkan kepada kita yang ditebusnya. Kita tidak akan pernah bisa impas dengan Tuhan, karena pengorbanannya jauh melebihi kapasitas kita. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk tidak menyia-nyiakan undangan keselamatan yang ditawarkannya. Pembaptisan adalah tanda bahwa kita menerima undangan keselamatan Allah dalam gereja Katolik. Tapi setelah menerima, perlu perjuangan seumur hidup untuk menjaga iman kita supaya tetap menyala. Nah, gereja Katolik adalah gereja yang sangat kaya. Ada berbagai komunitas, gerakan, devosi, dan doa yang bisa kita eksplor. Jika kita paham betapa kayanya gereja Katolik, seharusnya iman kita tidak mudah goyah. Ketika kita merasakan kejenuhan atau kurangnya pertumbuhan, kita bisa mencoba cara-cara baru yang masih dalam koridor gereja Katolik untuk menjaga dan menumbuhkan kembali iman kita. Dan yang paling penting, saat kita ragu, kembalilah pada Ekaristi. Setiap kali membahas perikop ini, saya selalu teringat akan perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah saat di mana Tuhan mengorbankan tubuhnya untuk menjadi santapan kita, untuk menyatukan diri kita dengannya. Tuhan yang sempurna bersedia masuk ke dalam diri kita yang penuh kekurangan. Betapa sangat beruntungnya kita memiliki Tuhan yang begitu mencintai kita. Salah satu tindakan konkret yang bisa dilakukan untuk tidak menyia-nyiakan undangan keselamatan dari Tuhan adalah dengan menghargai Ekaristi. Tidak sepenuhnya salah bila kita menghadiri Ekaristi karena membutuhkan ketenangan atau penghiburan dari Tuhan. Atau kita senang karena kurnya bagus, karena romonya membawakan homili dengan baik, karena gerejanya bagus. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut menjadi motivasi utama kita, karena semua itu hanyalah bonus atau aksesori. Bahkan bila kita harus menghadiri Ekaristi di gereja yang lapuk, tidak ada kor dan musik, cuaca buruk, dan banyak lagi kekurangan, Yesus yang kita sambut tetaplah sama. Yesus yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya pada kita dan berkorban total bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas undangan keselamatan yang telah Engkau tawarkan kepada kami. Kami mau menerima dan menyambut undangan-Mu dengan hati terbuka.
Terima kasih atas pengorbananmu yang total bagi kami. Ajar kami untuk selalu setia dan menjalani hidup yang berkenan bagimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian renungan Daily Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ria Angelia Wibisono yang telah membawakan renungan pada hari ini. Sungguh sangat terberkati ya. Semoga lewat perayaan Ekaristi kita semakin menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Saya Oktaviana Sangka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice.